Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 23b sampai dan dengan 28. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya, aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Injil yang kita dengar hari ini sebenarnya masih berada dalam perikop duka cita yang mendahului kemenangan. Mungkin kita perlu mengingat kembali seluruh perikop tersebut, tapi saat ini kita hanya akan bertolak dari ayat 22. Ayat 22 bunyinya begini. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Apa yang dimaksud dengan pada hari itu? Dalam ayat 23 dan 26 dari Injil yang kita dengar tadi. Saat atau momen apa itu? Kejadian atau peristiwa apa itu? Pertanyaan-pertanyaan itulah yang perlu untuk kita renungkan di awal sharing ini. Saat dimaksud adalah saat ketika Yesus secara fisik tidak berada bersama murid-muridnya. Atau yang paling nyata secara khusus saat Yesus mengalami kesengsaraan, wafat, dan kemudian dimakamkan. Hal ini membuat para murid berduka cita. Tetapi Yesus juga mengatakan bahwa sesaat lagi saya akan melihat kamu, dan mereka pasti akan mengalami sukacita.
Saat yang menimbulkan duka cita yang lain, yaitu ketika Yesus kembali ke surga kepada Bapanya, yang kita baru rayakan 1-2 hari yang lalu pada perayaan kenaikan. Tetapi Yesus juga pada saat itu menjanjikan Sang Penghibur. Para murid akan menangis dan meratap, mereka akan berduka cita karena mereka tidak melihat Yesus lagi. Tetapi duka cita mereka akan segera berubah menjadi sukacita. Ada beberapa hal yang menyebabkan sukacita itu. Antara lain, 1, dimulai dengan kebangkitan Yesus Kristus. Kebangkitan Kristus dari alam maut membangkitkan pula sukacita besar pada diri murid-muridnya. Para murid tidak menyangka bahwa Yesus yang disalib dan kemudian wafat bisa bangkit lagi. Sukacita yang disertai keheranan dan rasa takjub. Yang kedua, hal yang membawa sukacita. Pada saat Yesus naik ke surga, para murid merasa kehilangan dan mereka berduka cita. Tetapi Yesus menjanjikan datangnya Sang Penghibur, yaitu turunnya Roh Kudus yang nanti akan kita rayakan dalam perayaan Pentakosta. Walaupun para murid berduka karena Yesus kembali kepada Bapa, tetapi segera juga akan datang Penghibur, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Yesus sendiri. Roh Kudus inilah yang akan menuntun para murid kepada kebenaran yang memerdekakan, kebenaran yang membawa sukacita. Kebenaran itu adalah bahwa Yesus berasal dari Bapa, Yesus datang ke dunia dan kemudian kembali lagi kepada Bapa. Dari sana Ia akan mengutus Roh Kudus untuk menyertai murid-muridnya sampai akhir zaman. Hal ketiga yang juga membawa sukacita adalah, mungkin ini lebih tepat dalam situasi kita zaman ini, yaitu perjumpaan atau pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus yang mendatangkan kedamaian dan sukacita. Sekali lagi, perjumpaan dan pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus membawa sukacita. Perjumpaan itu dapat terjadi kalau kita melaksanakan hal-hal yang pernah disebutkan pada sharing-sharing sebelumnya, yaitu rajin-rajin untuk membaca kitab suci, mengikuti ekaristi, doa pribadi dan doa-doa bersama, atau juga secara nyata berjumpa dan mengalami Yesus dalam karya amal karitatif dan kegiatan-kegiatan lain sejenisnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus, dalam Injil hari ini, Yesus lagi-lagi berbicara tentang doa. Yesus tidak hanya memberi jaminan bahwa doa yang dimohonkan kepada Bapa dalam atau dengan nama Yesus akan dikabulkan, tetapi Yesus bahkan mengingatkan para muridnya bahwa mereka
belum pernah meminta sesuatu dalam nama Yesus. Pada ayat 24 Injil hari ini Yesus bersabda, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Apakah Yesus menyuruh murid-muridnya untuk meminta makanan, minuman, kedudukan, kekuasaan, kekayaan, ketenaran, atau kenyamanan hidup di dunia ini? Rupanya kali ini tidak. Kali ini tidak. Karena perlu kita ingat kembali bahwa pada ayat-ayat sebelumnya atau perikop sebelumnya, Yesus telah menjelaskan pekerjaan penghibur. Ini menjadi semacam spotlight atau semacam clue yang menuntun kita kepada hal apa yang seharusnya terlebih dahulu kita minta dari Bapa. Apalagi Yesus mengatakan, supaya sukacitamu penuh. Supaya sukacitamu penuh. Para murid sudah cukup lama hidup bersama Yesus. Mereka sudah mengenal Yesus, bahkan mencintainya. Mereka selalu berusaha untuk semakin lama semakin dekat dan mengenal Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus terlebih dahulu berusaha untuk dekat dengan murid-muridnya dengan melakukan berbagai hal yang baik yang menyatakan kehadiran Allah Bapa di dunia ini. Dan hal itu membuat para murid bersukacita dalam hidup bersama mereka dengan Yesus Kristus. Para murid juga sudah mengenal dan mencintai Bapa dalam diri Yesus Kristus, dan mereka bersukacita karena itu. Tapi sukacita itu akan menjadi penuh jika para murid mengenal juga Roh Kudus. Sehingga Yesus sendiri mengatakan seperti tadi, supaya sukacitamu penuh. Murid-murid sudah mengenal Yesus dan Bapa. Tetapi perkenalan itu akan menjadi lebih lengkap dan membuat murid-murid bersukacita secara penuh kalau mereka juga mengenal Roh Kudus. Oleh karena itu, Yesus mengajak para muridnya untuk meminta sesuatu kepada Bapa dalam namanya. Tentu saja harapan Yesus adalah agar para murid pertama-tama meminta Roh Kudus dari Bapa. Sekali lagi, hal pertama dan utama yang seharusnya kita minta adalah Roh Kudus. Yesus memberi penghargaan kepada murid-muridnya untuk boleh secara langsung meminta Roh Kudus itu dari Bapa dalam nama Yesus Kristus. Karena Bapa sendiri mengasihi mereka, Bapa akan memberikan atau mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita kalau kita memintanya dalam atau dengan nama Yesus Kristus. Amin. Demikian renungan singkat pada pagi ini. Semoga berkenan di hadapan Tuhan dan bermanfaat bagi perkembangan iman kita masing-masing. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.